teman-teman sekawan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hari ini kita akan membahas tentang understanding by design. Betul teman-teman? Betul banget. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Jadi kita adalah dari kelompok 2. Ada siapa di sini? Halo, di sini dengan Maria Dan aku Dea. dan saya Tika. Saya Neti. Saya Henny. Saya Fauzia. Enjoy! Kita kan mau membahas tentang UBD. Tapi apa sih pengertian UBD itu sendiri? Oke, jadi gini. Kalau menurut saya sendiri, UBD atau yang disebut dengan understanding by design adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Atau ada juga yang menyebut bahwa understanding by design itu seperti apa ya? Backward design. Maksudnya adalah kegiatan pembelajaran yang berjalan mundur. Kenapa dikatakan berjalan mundur? Dia karena rencana pembelajaran itu diawali dengan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen, dan yang terakhir adalah baru kita menentukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Oh, jadi yang pertama itu ada tujuannya ya. Iya. Lalu apa ya alasan kita dalam ini penerapan UBD itu alasan? Maksudnya pentingnya. Oh. Mungkin yang dimaksud adalah pentingnya ya, Oh, iya, pentingnya benar. understanding by Yang design dimaksud itu pentingnya itu bagaimana itu? Oh iya, jadi kalau menurut saya seperti ini. Desain-desain yang sebelum ada ini, kan kita menentukan tujuan, bukan menentukan tujuan pembelajaran dulu, tapi menentukan kegiatan pembelajaran dulu. Baru setelah itu tujuan ya. Mengapa ini dikatakan penting? Karena supaya kita bisa fokus kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi makanya tadi diawali dengan tujuan pembelajaran dulu, kemudian asesmen, dan yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran. Jadi ini menurut saya sangat penting karena memang proses pembelajaran itu yang harus kita tekankan, yang harus kita maksudnya pikirkan matang-matang adalah tujuan pembelajarannya. Ketika kita memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, tujuan pembelajaran yang baik, pasti nanti hasilnya juga akan mengikuti baik seperti itu. Berarti memang kalau mempunyai perbedaan ya. Yang pertama di sini ada tujuan, di sini saya tangkap ada tujuan, kemudian ada asesmen, kemudian baru langkah-langkah Baru seperti langkah-langkah itu. kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, kalau menurut Vika sendiri nih, menurut kamu nih keterkaitan antara understanding by design pada capaian pembelajaran itu gimana sih? Yang pertama kita harus tahu dulu prinsip dari understanding by design itu. Kan understanding by design ini adalah rancangan pembelajaran untuk menentukan awal dari pembelajaran supaya pembelajaran itu tercapai dengan baik dan sempurna. Untuk keterkaitannya sendiri, untuk understanding by design itu keterkaitannya dengan pencapaian pembelajaran itu diharapkan supaya seorang guru atau seorang pendidik itu dapat menentukan dengan baik dan mencapai pembelajaran itu dengan baik. Maka dari itu menggunakan understanding by design. Kan itu ada 3 tuh. Yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu menentukan asesmen. Yang ketiga itu menentukan tujuan kegiatan atau tujuan pembelajaran itu. Kegiatan pembelajaran Iya, berikutnya, ya. makanya supaya understanding by design itu terkait dengan pencapaian pembelajaran, mencapai pembelajaran yang baik, kayak gitu. Ya sih, setuju juga ya. Dan kalau kan tadi udah tentang keterkaitan tuh. Kalau penerapannya sendiri kayak mana? Kalau dari pengertian yang sudah dijelaskan sama Mbak Neti tadi, itu berarti penerapannya itu kita harus sesuai dengan langkah-langkahnya tadi ya. Langkah-langkahnya tadi kan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada apa? Asesmen, Asesmen, ya. Oke, asesmen, kemudian yang terakhir ada kegiatan atau langkah-langkahnya. Berarti itu adalah cara penerapan dalam pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, berarti kita harus membuat perangkat pembelajaran tersebut ya, perangkat pembelajaran tersebut sesuai dengan UBD itu sendiri. Dan di sini juga kita membuat perangkat pembelajaran itu sendiri harus sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Karena sekarang kan, apalagi sekarang sudah dicanangkan
tentang kurikulum merdeka Iya, ya. kurikulum Saya merdeka. rasa ini sangat cocok dengan kurikulum merdeka yang dimana dia harus menentukan tujuan dan tujuan itu harus dicapai seperti itu. Oh, berarti inti dari understanding by design ini mencapai tujuan Tujuan, pembelajaran, iya, asesmen sama prinsip dari pembelajaran itu sendiri Iya, ya. iya. Oh, keterkaitannya begitu berarti. Saling keterkaitan. Makanya harus belajar understanding by, By design. Bener banget itu. Jangan lupa ya belajar understanding by design. Sudah tahu ya terkait pengertian UBD seperti apa, prinsipnya bagaimana. Kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangan UBD itu sendiri? Mungkin kalau kita ulas balik ya dari UBD sendiri kan yaitu backward design, dimana pertama kita harus menentukan tujuan. Jadi pastinya setiap kegiatan pembelajaran itu tuh pasti selaras sama tujuannya. Jadi kayak tujuan pembelajaran tuh udah jadi pusatnya loh dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya nggak melencong sana, nggak melencong sini. Dia tepat pada si tujuan tadi. Terus mungkin pemahaman yang lebih kali ya, pemahaman yang lebih dari peserta didik. Karena kan kegiatan pembelajarannya sudah terinci dengan baik, dengan memikirkan karakteristik peserta didiknya, terus kayak mempertimbangkan dari sisi budaya, dari sisi pengetahuan mereka juga. Jadi peserta didik itu memiliki pemahaman yang lebih selaras lagi. Keren banget berarti ya UBD ya. Kalau kekurangannya kira-kira ada yang tahu nggak sih? Apa ya kira-kira Mungkin kalau kekurangannya karena tujuan tadi udah ada nih, udah ada poinnya nih. Nah, guru tuh harus mikir lebih loh kegiatan seperti apa sih yang bisa mencapai titik tujuan itu gitu loh. Terus kan ada beberapa pembelajaran tuh yang mungkin sulit ya. Jadi suka terjadi miskonsepsi loh. Jadi kayak persepsi antara yang harusnya berjalan dengan persepsi mereka tuh berbeda. Nah, ini kelemahan dari UBD sendiri gitu. ya berarti kita sebagai pendidik ya berusaha untuk Minimalisir. benar supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, keren banget sih. Kan tadi udah saya sampaikan ya tentang kelebihan dan kekurangan UBD nih. Nah, kira-kira bagaimana sih apa maksudnya kayak jika rancangan pembelajaran UBD ini diterapkan di sekolah itu tuh apa efektif nggak sebenarnya gitu loh? Lebih efisien apa lebih memakan waktu berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangannya tadi? Betul. Gimana itu? Kalau menurut saya sih UBD ini pastinya sangat efektif ya, karena UBD ini kan pertama itu kita dalam merancang proses pembelajaran nentuin dulu tuh apa tuh Tujuan. pembelajarannya, backward design. Jadi dengan menentukan tujuan itu kita lebih Lebih terinci ya. lebih relevan, lebih terukur dalam proses pembelajarannya. Dan juga yang kedua itu lebih fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi UBD ini memberikan kelulusan, kebebasan ya untuk dan pendidik itu. fleksibilitas pada guru untuk Bebas gitu bebas ya. menentukan proses pembelajaran agar dan juga guru tuh lebih mengidentifikasi dulu kebutuhan siswanya agar capaian pembelajaran tuh tercapai dengan baik. Dan juga tuh yang ketiga dari UBD ini proses pembelajarannya lebih mengaitkan dengan pengalaman nyata gitu. Jadi UBD ini mendorong siswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyatanya. Jadi mereka lebih punya pengalaman, lebih punya gambaran iya, gitu ya. Seperti itu. Dan secara langsung diterapkan gitu Iya, ya. jadi mereka tuh kayak, oh ini yang kemarin loh, Iya. ada di lingkunganku juga. Jadi gitu. ingat-ingat yang sebelumnya ya, betul. Dan juga UBD ini pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu didorong lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi guru tuh hanya sebagai fasilitator dalam Pembelajaran itu sendiri. Berarti beda banget sama pembelajaran zaman dulu gitu Iya, kan. jadi ini gurunya nih yang berpusat. Benar. Guru. Jadi peserta didik ini sebagai subjek ya. subjek lebih aktif di pembelajaran. Nah, oleh sebab itu pembelajaran UBD ini sangat efektif untuk diterapkan karena juga tadi yang setelah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Keren banget berarti ya. Oke. Bisa. Apalagi ya? Kan tadi udah belajar udah tentang kelebihan, Iya, bener. kekurangan, dan Penerapannya juga- seperti apa Nah, gitu ya. Sekarang saya mau nanya pada ini, di tempat kaum PPL itu UBD ini sudah diterapkan belum sih? Itu ya kalau jadi pengalaman saya saat PPL sebenarnya UBD ini kalau dilihat itu sudah sesuai ya, sudah diterapkan gitu.
dari dimana pendidik itu yang pertama pasti tujuan pembelajaran itu sangat Iya. penting. Itu juga saya pernah melihat RPP-nya ternyata Modul ya? Iya, modul ajarnya itu ternyata sudah ada tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua juga saya lihat setiap guru sudah melakukan asesmen. Ada asesmen ada asesmen diagnostik, terus ada formatif, sumatif, dan itu ternyata sudah dilakukan di sekolah SD 2 Raja Basa gitu. Lalu memang yang ketiga saya juga lihat ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan ya jadi sudah menurut saya di di sekolah SD 2 Raja Basa itu sudah sesuai gitu, sudah menerapkan UBD. Akan tapi mungkin ada beberapa hal, yaitu setiap pendidikan ada beberapa yang belum belum melakukan hal itu, belum maksimal terkait tujuan pembelajaran. Ya kita sama-sama lah ya gitu, sama-sama belajar, benar untuk sekali. mendalami gitu. Benar, dan ya alhamdulillah sudah diterapkan dan semoga kita bisa menerapkan itu nantinya. Karena kan ini nggak mudah ya, karena kan Betul. dalam menentukan tujuan pun kita harus melihat lagi karakteristik peserta Benar. didiknya gimana, pemahaman mereka gimana, kan pemahaman seorang tuh beda-beda nih ya. Dan itu harus diperhitungkan secara matang. Benar. Dengan kegiatan pembelajarannya pun harus sesuai Iya. gitu. Jadi kayak Benar. langsung tepat sasaran. Iya, sesuai dengan gaya belajarnya anak. Kan itu kita harus harus mengikuti zaman juga kan. Tantangan gitu. banget ya, Benar, apalagi benar. untuk guru-guru yang udah tua gitu. Iya. Kayak sulit banget kan buat mereka menyesuaikan antara pengajuan zaman dengan umur mereka. Betul. Oke, keren banget nggak sih UBD ini? Gila. Itulah yang teman-teman yang mungkin dapat kita sampaikan terkait UBD. Kalau misalkan teman-teman belum paham nih, nanti boleh di komen ya. Komen. Dadah. Hai, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat. See you. Jangan lupa ditonton ya. Check it out.